Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islama tariqan sawiyyan wa ja'ala al-Indonesia biladal muslimina aminan mutma'inna. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saya Nadine Purnama Ramadhani dari 1 Sanawiyah. Kakak-kakak yang terhormat, teman-teman yang arif dan bijaksana, saudara hadirin, pemuda harapan bangsa, dan pemudi harapan Ibu Pertiwi. Sepenggal sejarah yang ironis dari peradaban Islam yang telah memberikan energi dan dampak positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan di dunia. Islam menjadi jembatan munculnya Renaissance di Eropa yang kala itu disebut dengan The Islamic Golden Age. Masa keemasan Islam, perkembangan ilmu pengetahuan begitu pesat, cendekiawan muslim berpikir begitu cepat dan akurat, umat Islam menjadi hebat, muncullah tokoh-tokoh sekaliber Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, dan lain sebagainya. Namun, kebesaran itu tinggal cerita di masa lalu. Kebangkitan Islam begitu lambat, ilmu pengetahuan dikuasai barat, ekonomi pun mereka babat, dan pada akhirnya umat sekarang. Lalu muncullah sebuah pertanyaan, mengapa terjadi demikian dan bagaimana cara mengatasinya? Oleh sebab itu, keutamaan menuntut ilmu adalah judul yang akan saya uraikan pada saat ini. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila anshuzu fa'anshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Ibnu Katsir dalam tafsirnya memberikan penjelasan bahwa ayat tersebut berkaitan dengan memberikan kelapangan terhadap orang lain dalam suatu majelis karena ilmu pengetahuan yang dimilikinya, dan Allah akan meningkatkan derajat orang-orang yang berilmu pengetahuan. Namun, umat Islam seolah terlena dengan kebesaran di masa lalu dan mengabaikan kehidupan saat ini. Umat beranggapan bahwa ilmu pengetahuan tidaklah begitu penting. Umat beranggap bahwa ilmu pengetahuan hanyalah untuk orang-orang berada di kota besar, untuk para pejabat. Umat beranggapan bahwa cukuplah kita hanya sebatas mengetahui kitab kuning, ilmu hadis, dan ilmu-ilmu agama lainnya. Padahal tidak. Allah dalam firman-Nya berkali-kali mengisyaratkan, afala ta'qilun, afala tatadabbarun, afala yadhkurun, ya ulil albab, dan lain sebagainya. Ini menandakan bahwa Allah menginginkan hambanya menjadi pribadi yang berilmu pengetahuan. Hadirin sebangsa dan setanah air, menurut Dr. Uhar Suharsaputra, salah satu tokoh pendidikan asal Kuningan, mengatakan, setidaknya di dalam Al-Quran terdapat 780 kali penyebutan kata ilmu. Ini bermakna bahwa Islam penuh dengan nuansa-nuansa ilmu pengetahuan. Hadirin, menuntut ilmu menjadi suatu ibadah yang unik. Menuntut ilmu tidak ada yang sunnah, berbeda dengan ibadah lainnya. Contohnya, puasa. Ada puasa wajib dan ada puasa sunnah. Salat, ada salat wajib dan ada salat sunnah. Akan tetapi berbeda dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu tidak ada yang sunnah, semuanya wajib. Maka dari itu, pantas jika Rasulullah pernah bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Dalam pepatah Spanyolnya, estudiar son nacimiento es obligatory para hombres y mujeres muslimanes. Yang artinya, menuntut ilmu diwajibkan bagi setiap muslim dan muslimah. Teman-teman yang dirahmati Allah, bangsa Indonesia termasuk umat Islam wajib melek terhadap ilmu pengetahuan agar dapat berlomba-lomba dalam kebaikan. Menurut ulama besar Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, salah satu solusi mengapa umat harus melek terhadap ilmu pengetahuan adalah, yang pertama, ilmu adalah warisan para nabi.
Sesungguhnya para nabi kita terdahulu tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan harta, dan tidak juga mewariskan tahta. Akan tetapi mereka mewariskan ilmu yang bermanfaat kepada umatnya. Yang kedua, ilmu adalah amal jariyah yang tidak terputus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "When Adam child dies, all his deeds are cut, except for three says, one of which is useful knowledge." Ketika anak Adam wafat, maka terputuslah semua amalnya, kecuali 3 perkara, dan salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, ilmu adalah jalan menuju surga, dan yang terakhir, ilmu adalah kunci untuk mendapatkan kesuksesan dunia dan di akhirat. Seperti doa yang sering kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara sebangsa dan setanah air, akhirnya sampailah kita pada sebuah kesimpulan bahwa faktor penyebab kemunduran ilmu pengetahuan dalam Islam adalah karena umat acuh, cuek bin masa bodoh terhadap ilmu pengetahuan. Dan solusinya adalah hijrah, dan hijrah terhadap ilmu pengetahuan. Jika umat Islam sudah melek terhadap ilmu pengetahuan, maka tidak mustahil Islam akan berdiri kokoh menopang NKRI dan pada akhirnya mewujudkan Indonesia yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur, gemah ripah loh jinawi, tota tentrem kertora harjo. Sekian uraian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.